Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Intervensi Negara sebagai Institusi yang Bertanggung Jawab Terhadap Kelancaran Bisnis. Pengertian intervensi dalam konsep ekonomi Islam secara pengadilan harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genio demand dan genio supply, maka mekanisme pengadilan dilakukan melalui marketing intervention. Sedangkan penyebabnya dalam distorsi terhadap genio demand dan genio supply, maka mekanisme pengadilan dilakukan melalui penghasilan distorsi termasuk penentuan princi intervention untuk mengambil harga pada keadaan sebelum distor intervensi. Pemerintahan Republik Indonesia dalam menangani masalah ekonomi saat ini salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai. Barang-barang ekspor dan impor yang dielegan dapat merusak sistem perekonomian karena menggunakan keseimbangan pasar. Jadi pengertian intervensi pasar adalah ikut campur tangan pemerintah dalam mengatur ekonomi pasar yang bertujuan menjaga kestabilan harga. Marketing intervention tidak selalu diartikan pemerintah menambah jumlah kestabilan barang. Ia juga berarti menjamin kelancaran perdagangan antar kota. Penawaran jalur perdagangan antar kota akan menyebabkan pasokan barang kekurangan atau secara grafis kurva penawaran bergeser ke kiri. Intervensi pemerintahan dalam mengatasi tergantungnya jalur perdagangan akan membuat norma kembali pasokan yang secara grafis digambarkan dengan kurva penawaran yang bergeser ke kanan. B. Peran pemerintah terhadap pasar. Menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW pernah menjalankan fungsi sebagai marketing supervisor atau ahli hisbah yang kemudiannya banyak dijadikan sebagai acuan untuk peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering dilakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali Rasulullah SAW menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, baik dari segi pemerintah maupun larangan demi untuk kebaikan sebuah pasar yang Islam. Ahli hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu sedang menjadi kebiasaan umum. Al-Hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah pada pemikiran ekonomi Islam di kontemporis eksistensi al-hisbah seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar, namun elaborasi dan al-hisbah dalam kebijakan praktik ternyata terdapat berbagai bentuk. C. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah cara bekerja suatu pasar berdasarkan pada sistem pasar yang ada, dan sistem pasar yang kita kenal saat ini adalah sistem pasar yang bebas yang bisa menggunakan prinsip laissez-passer. Pada zaman itu ada pemikiran yang menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. D. Fungsi pasar. Dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memasukkan perekonomian pasar. Dalam Islam, fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan pasar mempunyai ilmu fungsi utama, yakni fungsi pasar adalah
menempatkan nilai-nilai harga dalam pasar karena harga merupakan alat ukur suatu nilai yang dalam pasar. Dan definisi fungsi pasar, permintaan konsumen bukanlah segalanya, tetapi uang juga menjadi faktor. 2. Pasar menyimpulkan semua produk itu melalui faktor biaya, dan dalam teori harga disumsikan bahwa seorang pengusaha akan memaksimumkan output dan input yang semua diukur dengan uang. 3. Pasar mendistribusikan suatu produk itu bersangkut paut dengan masalah siap barang dihasilkan. 4. Pasar melakukan pembatasannya, yang ini merupakan inti dari bentuk harga, karena pasar akan membatasi tingkat konsumen yang berlaku dari produksi yang tersedia, dengan juga agar terjadi keseimbangan suatu harga. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, beberapa hal bisa disimpulkan sebagai berikut. Kebebasan pasar dalam Islam dapat dibentuk jika memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah, yaitu dilakukan dengan saling suka sama suka, jujur, bersaing secara sehat dan terbuka. Dengan prinsip ini, maka diadilkan harga dalam pasar akan lebih terjamin, sehingga keuntungan dapat merata dan tidak menumpuk pada segelintir orang. Dalam konsumen hukum Islam, tanggung jawab pelaku bisnis, baik perseorangan ataupun badan usaha, terhadap lingkungan tidak bisa terlepas dari fikih al-bi'at, baik pendayagungan dan pelestarian lingkungan hidup. Bentuk tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan secara umum, yakni pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya selain dengan kendali syariat. Dalam mengambil kebijakan, perusahaan harus berdasarkan pada maqasid syariat dan unsur. Baiklah, itu saja makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.